Selamat siang pemirsa, saya Melki Maharani melaporkan langsung dari Kota Bengkulu. Perhelatan Pilkada serentak 2024 kini tengah diwarnai oleh isu serius yang mengguncang masyarakat Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan. Kasus ini menjadi peringatan besar akan pentingnya integritas dalam proses demokrasi. Berikut laporan selengkapnya. Total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Pada bulan Juli tahun 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, Saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Ke atas. Oke. Terima kasih. Untuk barang bukti bisa dikeluarkan kembali. Pada 23 November 2024, KPK menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama 7 orang lainnya, termasuk sekretaris daerah dan sejumlah pejabat Pemprov. Mereka diduga terlibat dalam pengumpulan dana ilegal senilai 7 miliar rupiah untuk mendukung pencalonan kembali Rohidin sebagai gubernur. Baik pemirsa, sekarang sudah ada bersama saya Tria Ismiana Agil sebagai salah satu warga Kota Bengkulu. Baik Mbak Tria, saya izin bertanya, apakah kasus penangkapan Rohidin Mersyah ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada di Bengkulu tahun 2024 ini? Tentunya iya. Menurut pendapat saya pribadi, kasus ini bikin masyarakat jadi nggak percaya sama Pilkada di Bengkulu ini. Mungkin masyarakat jadi berpikir apakah prosesnya ini berjalan dengan adil atau tidak, benar-benar jujur atau tidak. Baik Mbak, kemudian apakah kasus ini mempengaruhi kepercayaan Mbak terhadap paslon lainnya yang mencalonkan diri sebagai gubernur di Bengkulu tahun 2024? Tentunya iya. Saya sendiri menjadi ragu terhadap pilkada selanjutnya karena menurut saya mungkin para calon-calon yang akan datang itu memiliki kasus yang serupa. Sebagai warga yang terlibat langsung dalam proses pilkada, apa pendapat Abang terhadap penangkapan OTT Gubernur Rohidin Mersyah sebelum pilkada dilaksanakan? Kalau menurut saya ya Mbak, menurut saya sebagai warga Bengkulu itu tuh kayak apa ya, terkesan janggal. Soalnya kan yang namanya korupsi itu kan kalau diusut kan apa dari awal. Ngapo pas nak pemilu kok baru ditangkap gitu kan. Ya, terkesannya ibarat kan kayak dijebak sama lawannya. Kemudian Bang, apa harapan Abang terhadap pemerintah dan lembaga terkait agar tidak ada proses kecurangan atau korupsi dalam Pilkada 2024 ini? Sebenarnya untuk meminimalisir kecurangan tuh sebenarnya dari diri pejabat itu sendiri. Ya karena ya seperti yang kita ketahui kan kalau kebanyakan pejabat tuh cara bermain tuh kan bermain dengan politik uang. Kayaknya dia ibarat tuh sebesar-besaran duit ya kan. Kalau misalnya pejabatnya udah amanah, udah bersih, ya itu akan mudah menghilangkan korupsi itu. Baru ke pemerintahnya ya dibenahin. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pilkada tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga menjaga integritas demokrasi. KPU dan Bawaslu diharapkan dapat memperkuat pengawasan untuk memastikan proses pemilu berjalan bersih dan adil. Saya Melki Maharani melaporkan untuk Anda.